Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Kali ini kita akan membahas soal P3K semua jurusan, khususnya bagian tes bakat skolastik. Sebelum saya membahas tes bakat skolastik, saya akan menjelaskan dulu jenis-jenis soal dalam P3K. Yang pertama itu adalah tes kompetensi teknis. Tes kompetensi teknis ini sesuai dengan formasi yang teman-teman pilih. Misalnya guru ya tentang guru, perawat tentang perawat, bidan tentang bidan, farmasi tentang farmasi, berjumlah 50 soal. Kemudian yang kedua, tes bakat skolastik. Tes bakat skolastik ini kalau di SKD CPNS-nya itu seperti TU ya, berjumlah 40 soal. Kemudian tes manajerial 30 soal, sosiokultural 20 soal, dan pertanyaan wawancara 10 soal. Ini pertanyaan wawancara ya, jadi bukan wawancara langsung berbentuk soal tentunya. Jadi total 150 soal dikerjakan dalam waktu 170 menit. Kemudian tes bakat skolastik sendiri terdiri dari tes verbal. Tes verbal itu seperti sinonim, antonim, atau padanan kata. Kemudian ada tes numerik seperti deret bilangan, kemudian ada logika angka. Dan berikutnya ada tes logika seperti logika analisis dan silogisme. Dan yang terakhir itu adalah tes spasial, yaitu kalau di TU-nya itu figural ya, tentang seperti gambar-gambar gitu. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama, proteksi sama dengan. Nah, jika di sininya itu sama dengan, berarti itu sinonim. Berarti persamaan dari proteksi itu adalah A. Pengawalan, B. Perlindungan, C. Pengawasan, D. Pengamanan, atau E. Penjagaan. Proteksi itu melindungi ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian soal nomor 2. Khas. Nah, ini tandanya seperti ini ya. Ini adalah lawan kata atau antonim. Berarti antonim dari khas itu apa teman-teman? A. Khusus, B. Wabil khusus, C. Umum, D. Inklusif, atau E. Eksklusif. Kalau khas itu adalah misalnya ciri khas, berarti yang hanya dipunyai oleh diri dia sendiri, yaitu khusus. Nah, lawan kata dari khusus itu adalah umum. Awas teman-teman jangan pilih khusus ya, nanti terjebak. Oke, soal nomor 3. Madura titik 2 jagung sama dengan, nah ini padanan kata. Jadi Madura dan jagung akan berpadanan dengan, nah jika kita kesulitan menjawab pertanyaan seperti ini, kita jadikan dulu kalimat. Misalnya, makanan khas Madura adalah jagung. Berarti mana yang sesuai? Yang A, gudeg Jogja. Oh ini kebalik ya, harusnya Jogja dulu baru gudeg. Kemudian yang B, Maluku sagu. Nah ini bisa jadi makanan khas Maluku adalah sagu. Kita simpan dulu. Yang C, kecap Bali, bukan ya teman-teman ya. Yang D, kelapa Sumatera, bukan juga. Yang E, sawah padi, bukan juga. Maka jawabannya adalah yang B, Maluku sagu. Soal nomor 4. Sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Jika mobil tersebut menghabiskan 40 liter bensin, maka jarak yang ditempuh adalah titik-titik. Nah, ini adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu adalah jika satu variabel bertambah, maka variabel lainnya akan bertambah juga, ataupun sebaliknya, jika satu variabel berkurang, maka variabel lainnya berkurang juga. Nah, di sini kan ada dua variabel ya, teman-teman ya. Ada bensin, ada jarak ya, jarak dalam kilometer. Di sini 5 liter bensin, berarti 5 liter bensin bisa menempuh jarak 60 km. Bagaimana jika kita punya 40 liter bensin? Oke, 40 liter bensin akan menempuh jarak berapa kilometer? Kita kasih tanda X. Nah, ini kan bensinnya bertambah dari 50 ke 40. Berarti jaraknya juga bertambah ya, teman-teman ya. Nah, ini rumusnya adalah X per 60. Saya tulis di sini X per 60 sama dengan, karena ini perbandingan senilai, yang sebelahnya juga searah. 40 berbanding 5. Oke, jadi X sama dengan 40 dibagi 5, 8 dikali 60.
Oke, 8 dikali 60 sama dengan 480. Oke, jawabannya adalah yang D. Berikutnya soal nomor 5. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 32 hari. Jika dikerjakan oleh 20 orang, maka akan selesai dalam waktu titik-titik hari. Nah, ini yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah jika satu variabel bertambah, satu variabel lainnya berkurang, ataupun sebaliknya. Jika satu variabel berkurang, maka variabel lainnya bertambah. Di sini kan ada dua variabel. Ada orang, ada hari. Oke. 25 orang bisa mengerjakan dalam waktu 32 hari. Jika 20 orang akan mengerjakan waktu dalam berapa hari, kita kasih tanda X. Nah, ini orangnya berkurang ya, dari 25 ke 20. Maka harinya akan bertambah karena tenaganya berkurang, jadi pekerjaannya akan molor. Nah, ini perbandingan berbalik nilai ya. Satu berkurang, satu bertambah. Rumusnya X per 32 sama dengan, karena berbalik nilai, yang sebelahnya kita balik. 25 dibagi 20. 25 dibagi 20. Oke, jadi X sama dengan 25 dikali 32 dibagi 20. Oke, kita sederhanakan dulu ya teman-teman. 25 dibagi 5 itu 5. 20 dibagi 4 itu 4. 20 dibagi 5 itu 4. Kemudian 32 dibagi 4 itu 8 ya, 4-nya habis. Maka 5 kali 8 sama dengan 40. Oke, jawabannya adalah yang C. Soal nomor 6. Jika A sama dengan 3,75% dari 4,56 dan B sama dengan 4,56% dari 3,75, maka hubungan antara A dan B ya. Oke, ini gampang banget teman-teman. Jika menemukan soal seperti ini, jawabannya adalah yang A itu sama dengan B. Kok bisa sih? Oke, mari kita kerjakan. A adalah 3,75%. Persennya itu bisa kita kali 100 ya. Bagi 100. Berarti dibagi 100 dikali 4,56. Oke. Sementara B adalah 4,56%, persennya kita bisa rubah menjadi per 100 dikali 3,75. Nah, seperti ini. Kan ini bisa ditarik ya. Nah, sama ya teman-teman ya. Hasilnya A dan B sama. Oke, gampang kan teman-teman ya? Ini bisa dikerjakan kurang dari 1 menit. Berikutnya, jika 2A sama dengan 68 dan 3B adalah 21, maka titik-titik. Maka hubungan A dan B bagaimana gitu kan? Oke, 2A sama dengan 68, maka A sama dengan 68 dibagi 2. 68 dibagi 2 adalah berapa teman-teman? 34. Kemudian 3B adalah 81. Maka B sama dengan 81 dibagi 3. Jadi B sama dengan 21. 21 ya? 27 kayaknya, bukan 21. Maaf, 27. Oke, berarti B-nya 27, A-nya 34. Berarti A lebih besar daripada B atau B lebih kecil daripada A. Yang mana kira-kira teman-teman? Oke, yang A lebih besar daripada B. Yang B ya teman-teman ya. Oke, berikutnya soal nomor 8. Terdapat 5 mahasiswa P, Q, R, S, dan T yang mengikuti seminar. P dan S berasal dari fakultas yang sama, serta ST berasal dari fakultas yang sama. Jika mahasiswa dari fakultas yang sama tidak boleh berdekatan, kemungkinan posisi duduk mereka dalam satu deret adalah oke. Di sini yang satu fakultas itu P, S, dan T. Maka kita pilih jawaban yang PS dan T-nya tidak berdekatan. Oke, karena di sini ada jika mahasiswa dari fakultas yang sama tidak boleh berdekatan. Oke. Yang A ini berdekatan banget ya, PST. Berarti kita silang. Yang B, ST berdekatan juga. Yang C, T
RSP. Oh, ada SP di sini berdekatan. Yang D SRPTQ. Oh, ini P dan T-nya berdekatan. Yang E SRPQ dan T berjauhan ini ya. Oke, halangan satu mahasiswa. Oke, berarti jawabannya adalah yang E. Kemudian soal nomor 9. Jika hari libur maka saya pergi wisata. Jika pergi wisata maka saya bahagia. Hari Senin depan adalah hari libur. Kesimpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah, oke, ini silogisme ya. Misalnya, jika libur itu adalah P, saya pergi wisata adalah Q. Kemudian, jika pergi wisata berarti Q ya. Saya bahagia berarti R gitu kan. Nah, berarti jika P maka Q. Kemudian ada jika Q maka R. Maka kesimpulannya adalah jika P maka R gitu kan. Berarti di sini hari Senin adalah hari libur. Berarti Senin itu adalah P. Senin hari libur. Berarti R-nya itu apa? Bahagia. Berarti hari Senin saya bahagia. Oke, yang mana kira-kira pilihan jawabannya? Saya merasa bahagia setiap hari Senin. Enggak ya, karena ini di sini Senin depan aja. Berarti kita coret hari Senin depan saya pergi wisata. Ini belum selesai ya, jadi Senin depan benar berwisata. Jadi tapi hanya P sampai Q aja. Kemudian saya tidak bahagia karena libur masih seminggu depan. Belum juga. Meskipun pergi wisata saya belum tentu bahagia. Bukan kesimpulan. Hari Senin depan saya akan merasa bahagia. Benar ya, Senin itu libur. Libur itu P maka R, berarti R itu bahagia. Berarti Senin depan saya merasa bahagia. Oke, jawabannya yang E. Gampang kan teman-teman? Oke, soal nomor 10 ini tentang figural ya. Oke, ini ada gambar 1, 2, 3. Kemudian gambar keempatnya itu bagaimana? Nah, jawabannya. Nah, di sini ada bangunan, di dalam persegi itu ada segitiga. Kemudian di gambar keduanya itu adalah berpindah berlawanan jarum jam. Sudutnya bertambah jadi 4, warnanya berubah menjadi hitam. 2 ke 3 itu berpindah, ya kan? Sudutnya bertambah jadi 5, warnanya berubah menjadi putih. Berarti 4 itu juga pindahnya ke sini ya, ke pojok sini. Seginya berarti segi 6 karena sebelumnya segi 5, dan warnanya menjadi warna hitam karena sebelumnya berwarna putih. Oke, jadi jawabannya adalah yang mana? Yang A bukan, yang B juga bukan, yang C ya, bisa jadi ya, yang C. Kalau teman-teman sudah yakin, tidak perlu mengecek pilihan jawaban yang lainnya, akan memboroskan waktu. Kita silang aja. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.